Keutamaan azan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dikumandangkan seruan azan untuk sholat, maka setan pergi sambil mengeluarkan suara kentut hingga tidak mendengar azan. Apabila seruan telah selesai, ia pun kembali. Hingga apabila dikumandangkan qomat untuk sholat, maka setan pergi. Apabila qomat telah selesai, ia pun kembali hingga membisikkan di antara seseorang dengan dirinya. Ia berkata, ingatlah ini, ingatlah ini. Sesuatu yang sebelumnya tidak diingat oleh orang itu. Hingga seseorang tidak tahu berapa rakaat ia telah melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 608. Hadis ini dijadikan dalil disukainya mengeraskan suara azan karena secara lahiriah kalimat hingga tidak mendengar menunjukkan bahwa setan menjauhkan dirinya sampai tidak dapat mendengar suara azan. Adapun batasan jarak tersebut telah dijelaskan dalam riwayat Muslim yang menyebutkan hingga sampai ke rauha. Al-Amasi meriwayatkan dari Abu Sufyan dari Jabir yang menerangkan bahwa antara Madinah dengan Rauha berjarak 36 mil. Kalimat antara seseorang dengan dirinya yakni hatinya. Al-Bazi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah setan menghalangi seseorang untuk dapat melakukan sholat dengan serius dan ikhlas. Kalimat ia berkata, ingatlah ini, ingatlah ini. Imam Muslim menambahkan dalam riwayat yang dinukil oleh Abdu Rabi dari Al-A'raj, setan mengiming-imingi serta memberi harapan-harapan dan mengingatkan kebutuhan-kebutuhan orang itu di mana sebelumnya ia tidak mengingatnya. Kalimat sesuatu yang sebelumnya tidak diingat, yakni sesuatu yang tidak ada dalam benaknya sebelum melakukan sholat. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, terhadap apa yang ia tidak ingat sebelumnya. Untuk itu, Imam Abu Hanifah mendasari sikapnya terhadap orang yang mengadu kepadanya bahwa ia telah menimbun harta kemudian lupa tempatnya. Maka Abu Hanifah memerintahkannya untuk sholat seraya berusaha dengan sungguh-sungguh agar tidak menyibukkan dirinya dengan perkara dunia. Orang itu pun melakukannya. Kemudian orang tersebut ingat tempat di mana hartanya disimpan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa setan mengingatkan apa yang sebelumnya telah diketahui karena seseorang lebih condong kepada apa yang ia ketahui. Namun, nampaknya cakupan makna hadis ini lebih luas dari itu, di mana setan menyebutkan kepada seseorang apa yang telah ia ketahui sebelumnya agar konsentrasinya terganggu, dan disebutkan pula apa yang tidak ia ketahui sebelumnya agar ia sibuk memikirkan hal itu. Maka hal ini mencakup masalah dunia dan akhirat. Akan tetapi, apakah termasuk dalam hal ini juga memikirkan makna ayat-ayat yang dibaca? Bisa saja hal ini masuk dalam cakupannya, sebab maksud setan adalah mengurangi kehusuan dan keikhlasan dengan cara apapun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seruan sholat telah dikumandangkan, setan lari menjauh sambil mengeluarkan kentut. Apabila telah selesai, maka ia datang. Apabila qomat dilakukan, maka ia lari menjauh. Jika telah selesai, ia pun datang hingga membisikkan dalam hati manusia. Ia berkata, ingatlah ini dan ini. Hingga seseorang tidak tahu apakah ia telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Apabila ia tidak tahu apakah telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia sujud sahwi 2 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 3285.